Ramadan. Kita baru bisa kesempatan bertemu tatap muka pada hari ini. Masih keneh hanet. Syawal masih belum lama lewat dari kita. Saya pribadi dan juga atas nama MT Sahabat Surga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Taqabbalallahu ya karim. Hapunten samudaya kelepatan, terutama untuk Ustadz Dedi yang mungkin banyak menyita waktu. Dan juga pada Bapak Ibu sekalian. Dokter, ini ada Sama. Ada permintaan dari jamaah pengen ada offline katanya untuk Oh, siap. Syawal. Insya Allah. Ini tadi kebetulan 2 hari ini ketemu dengan Teh Susi, juga disampaikan rencana ini nanti akan kita kondisikan dan kita rencanakan. Allah. Resep supaya ketemu atas tadi. Kuma Bapak Ibu sarehat Teramang. Ustadz juga baru pulang dari umroh membawa jamaah. Iya. Gimana kabarnya di tanah suci, Ustadz? Alhamdulillah Pak Dokter, di bulan Syawal emang agak mulai tidak terlalu padat seperti Ramadan ya. Ya, betul. Cuma memang sudah makin Ustadz juga panas. mohon terus ngawitan siap-siap pada membantu rombongan jamaah haji, Ustadznya udah ngawitan manasik. Sudah persiapan manasik Pak Dokter, dan insya Allah berangkat 26 Mei, masih lama. Ya, betul. Insya Allah. Ini juga alhamdulillah sahabat-sahabat dari Rumah Sakit Al-Islam juga bisa hadir. Nanti juga Ustadz izin dari sahabat-sahabat dari Ikatan Dokter Anak Indonesia pun ingin bergabung di MT Sahabat Surga. Ya, alhamdulillah menjadi bagian yang tidak lepas ya dari Allah. Ustadz ya sebagai pembina dari MT Sahabat Surga. Baik Bapak Ibu sekalian, kita awali kajian sore hari ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, untuk menambah keberkahan di sore hari ini dalam kajian rutin Sahabat Surga, kita dengarkan tilawah dari Ibu Tuti seperti biasa. Beliau akan membacakan Quran Surat Al-Asr ayat 18. Dipersilakan Bu Tuti. Ya, turun Dokter Wedi. Izin Ustadz, Bapak Ibu sadayana. Enggak Bu Dokter, Bu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tafadholi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Bu Tuti, sehat berkah selalu bersama dengan keluarga kita. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini Ustadz akan menyampaikan kajian dengan tema makna takwa dalam Al-Quran. Itu mungkin tidak lepas daripada buah dari saum Ramadan, di mana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dikatakan bahwa buah daripada saum Ramadan adalah untuk memahami makna dari takwa. Mungkin dengan kajian ini kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang takwa, yang mungkin kata yang sering kita dengar sehari-hari mengenai takwa. Baik, sebelum memulai, seperti biasa saya ingatkan untuk menertibkan mikrofonnya ketika Ustadz menyampaikan kajian, dan mohon untuk merespon bila ada interaksi dari Ustadz.
Nanti di akhir kita akan seperti biasa akan buka sesi diskusi. Silakan menyampaikan secara langsung atau menulis pertanyaan lewat kolom chat. Dipersilakan Ustadz. Baik. Jazakumullah khair, Pak Dokter. Mohon izin untuk memulai. Ya, silakan Ustadz. Sudah kelihatan Pak Dokter, insya Allah ya? Ya, sudah kelihatan. Baik, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ibu dan Bapak, sahabat surga yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Wabil khusus, jazakumullah khair Pak Dr. Wedi tentang kesibukan di rumah sakit dan lain sebagainya masih terus bisa menyempatkan membersamai sahabat surga, bahkan menjadi pemandu di pertemuan sahabat surga sore hari ini. Semoga senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan Pak Dokter bersama keluarga besar. Juga hadir bersama dengan kita di sore hari ini ada Ustadz Ginanjar, Ustadz Hadi, ya, Bu Marlina tadi, juga dari Al-Islam, juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, Pak Dokter ya, hadir bersama-sama di sore hari ini. Puji syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita setiap pekan bersama sahabat surga betul-betul senantiasa membersamakan kita penuh kebaikan di dunia, membersamakan kita penuh kebahagiaan sampai ke surga. Dan tidak ada kalimat terindah yang ingin pertama saya sampaikan di pertemuan terindah sahabat surga sore hari ini, kecuali kalimat terindah yang pernah terucap manusia-manusia terindah di hari-hari terindah pasca Ramadan ini, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita sepanjang Ramadan, memaafkan dan menghapus segala kesalahan, kealfaan dan kehilafan kita, serta mempertemukan kita dengan Ramadan kembali di tahun-tahun berikutnya. Sahabat surga yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi, mudah-mudahan pertemuan online kita di sore hari ini nanti bisa mengantarkan kita ada pertemuan offline ya Pak Dokter ya, insya Allah nanti mungkin dibicarakan terkait dengan waktu, tempat dan lain sebagainya. Namun mudah-mudahan di suasana Syawal ini kita sahabat surga semuanya sebelum kembali bertemu tatap muka di lewat maya ya, karena kita ini kan aliran Jumiyah ya Dokter. Tapi mudah-mudahan nanti di bulan Syawal Bapak Ibu sekalian ya, ataupun mungkin nanti di akhir ada pertemuan offline untuk silaturahim semua keluarga besar sahabat surga insya Allah. Baik, Ibu dan Bapak sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Hari ini pun pertemuan kita tidak meneruskan bahasan tentang tafsir dan tadabbur Asmaul Husna. Karena bermunasabah hari raya, maka hari ini betul kata Pak Dokter kita akan sedikit menambahkan wawasan tentang satu tema yang sangat spesial yang menjadi capaian dari ibadah Ramadan kita, yaitu la'allakum tattaqun. Kita akan bahas hari ini berdasarkan pendapat para sahabat Nabi, para salafus salih, terkait dengan bagaimana cara kita memahami konsep takwa. Baik,
Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, betul kata Pak Dokter bahwa capaian yang harus kita raih dalam kompetisi yang cukup melelahkan selama 30 hari di bulan Ramadan, capaian itu bernama takwa. Allah sampaikan terkait hal tersebut di Al-Baqarah 183 bahwa goals ya atau targetan terbesar dari ibadah panjang kita selama 30 hari di bulan Ramadan adalah la'alakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang-orang yang penuh dengan ketakwaan. Dan mudah-mudahan sahabat surga adalah hamba-hamba yang berhasil, yang mencapai target di Ramadan tahun ini, menjadi orang-orang yang semakin indah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menarik Pak Dokter ya. Kalau kita kaji, misalnya Bapak Ibu sekalian, kenapa takwa menjadi goals, menjadi targetan terbesar, prestasi yang begitu prestisius yang harus kita raih dalam sebuah kompetisi panjang selama bulan Ramadan. Maka dari 258 kata tentang takwa yang ada dalam Al-Quran, yang menggunakan bentuk fi'il itu sekitar 182, dan yang menggunakan bentuk isim itu 76 kata ya. Jadi ketakwa ini satu bahasan Pak Dokter yang sangat banyak dibahas di dalam Al-Quran sampai 258 ayat. Ya, jadi 182-nya itu menggunakan bentuk fi'il ya. Dan bentuk isim ada di 67 ayat di dalam Al-Quran tentang takwa. Dari sekian banyak tentang takwa ini Pak Dokter, setidaknya ada 3 keistimewaan dari takwa, sehingga wajar takwa ini menjadi capaian terbesar, raihan terindah yang begitu prestisius yang harus kita dapatkan dalam sebuah kompetisi panjang yang cukup melelahkan selama 30 hari sepanjang Ramadan. Yang pertama adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Allah mengatakan bahwa keterbaikan, kemuliaan, dan keterhebatan seorang hamba di sisi Allah adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia, yang paling indah, yang paling hebat, dan paling baik seseorang di sisi Allah itu ukurannya bukan karena keberlimpahannya, bukan karena kecerdasannya dan lain sebagainya, tetapi kehebatannya dalam ketakwaan kepada Allah. Ini Allah sampaikan Bapak Ibu. Maka Pak Dokter, kita mendapatkan parameter. Ternyata keterbaikan, keterhebatan, keterindahan kita di mata Allah bukan ditentukan oleh yang lain, tetapi oleh keindahan ketakwaan kita kepadanya. Ya, kalaulah misalnya keterindahan, ketermuliaan kita di sisi Allah berdasarkan kepintaran, berarti memang orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang mulia ya. Karena orang Yahudi ini memang orang-orang yang cukup menjadi hamba-hamba Allah yang dianugerahi kecerdasan yang begitu luar biasa ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka sampai ke tingkat Ibnullah, kami ini adalah hamba putra-putra Allah ya. Kan begitu Pak Dokter ya. Kalaulah keterhebatan, ketermuliaan, kemudian juga keterindahan di sisi Allah berdasarkan limpahan dunia. Aku tuh suka follow IG-nya kan, dia suka share dia lagi di mana, dia lagi kajian di mana gitu. Daripada Ustadz Ridho Bahasan Ustadz Ridho kan muter-muter. Iya, muter-muter terus udah gitu teh. Yang pernah disampaikan di Abbas itu disampaikan lagi. Jadi Mungkin apa? Ada berapa ceramah. Ya, bahasanya beda gitu. Ya, Baik, Ustaz. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata di surat Al-Hujurat ayat 13 kita menemukan sebuah informasi yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa keterbaikan kita,
keterindahan kita dan ketermuliaan kita di sisi Allah itu berdasarkan ketakwaan. Maka seakan-akan memang Pak Dokter, Ramadan itu menyapa kita untuk mengantarkan kita menjadi manusia-manusia terhebat, manusia-manusia termulia, terindah, dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan Ramadan tidak menyapa kita, maka sulit sekali kita menjadi hamba-hamba termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Bapak Ibu, ini salah satu kehebatan Ramadan, mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan takwa di surat Al-Hujurat ayat 13 adalah ukuran parameter seorang hamba menjadi yang terbaik, termulia, dan terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan Ramadan yang sudah berlalu beberapa hari di kehidupan kita menjadi Ramadan yang mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang terindah, terbaik, dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, kenapa takwa menjadi raihan yang begitu spesial? Agak susah. Baik Bapak Ibu. Kenapa takwa menjadi sebuah hadiah yang begitu indah, sebuah piala yang begitu bergengsi, yang harus kita raih selama 30 hari di bulan Ramadan, menemukan petunjuknya di surah At-Tolak ayat 2-3. Dan ternyata di sini orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang akan dihebatkan kehidupan dunianya. Allah mengatakan, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah akan memberikan solusi di setiap masalah-masalah kehidupannya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ayat ini kata para ulama adalah ayat tentang 1000 dinar Pak Dokter ya. Ayat 1000 dinar. Maka siapapun yang ingin diajaibkan kehidupannya oleh Allah di dunia, maka raihlah ketakwaan. Karena takwa cara hidup kita untuk dihebatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang bertakwa, tidak ada masalah yang tanpa solusi. Dan bagi orang-orang yang bertakwa, akan senantiasa mendapatkan rezeki, keberlimpahan, kejutan, dan kebahagiaan dari Allah dari jalan yang tidak disangka-sangka itu. Makanya Bapak Ibu, inilah teori kehidupan orang-orang bertakwa. Semuanya penuh dengan keajaiban dan kejutan indah dari Allah. Kalau hidup kita datar-datar saja, kalau hidup kita gini-gini saja, kalau hidup kita tidak ada hentakan, kejutan indah dari Allah, jangan-jangan kita punya masalah soal ketakwaan. Karena kehidupan orang bertakwa itu tidak datar. Ada banyak riak-riak, ada banyak gelombang, dan badai-badai yang betul-betul membahagiakan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Bapak Ibu saat ini punya banyak masalah dan tidak menemukan solusi, jangan-jangan memang bukan karena besarnya masalah kita, tetapi karena berantakannya ketakwaan kita. Karena Allah mengatakan orang bertakwa itu yaj'al lahu makhrajan, pasti akan mendapatkan solusi dari masalah-masalah yang sedang dia hadapi itu. Seorang Bapak Ibu, ketiadaan solusi dari masalah-masalah yang menghampiri bukan karena beratnya masalah kita, tetapi karena bermasalahnya ketakwaan kita. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Orang bertakwa itu tidak punya masalah kecuali Allah berikan solusi itu. Dan lihat kalimat keduanya, wa yarzuquhu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan saya ulang kembali Ibu Bapak, ketika kita berbicara masalah rezeki, konotasinya jangan melulu pada harta. Ada banyak rezeki yang begitu indah dan menakjubkan melebihi harta. Ketenangan hati itu harta. Ketenangan hati itu rezeki. Ya kan? Kenikmatan ibadah itu rezeki. Keharmonisan rumah tangga itu rezeki. Kesolehan anak-anak itu rezeki. Dan rezeki-rezeki ini akan Allah deraskan kepada seseorang hamba yang terus memperbaiki ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memperbaiki ketakwaan cara terbaik, memperbaiki seisi kehidupan. Karena tidak ada orang yang bertakwa kecuali setiap masalahnya Allah pandu dengan solusi-solusi terbaik. Dan Allah hantarkan di kehidupannya rizki
yang berlimpah dari jalan yang tidak diduga-duga. Dan saya ulang kembali, ketika bicara rezeki jangan melulu kepada dunia, bukan duit. Kan betul ya, kita punya besi-besi saroleh, Bu, itu rezeki. Kan begitu ya Pak Dokter ya. Kita nikmat ibadah itu rezeki. Kita tenang perasaan kita itu rezeki. Kita harmonis rumah tangga kita itu rezeki. Kita soleh anak-anak itu rezeki Bapak Ibu sekalian. Dan menariknya Pak Dokter, menariknya apa? Ayat ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tolak. Apa arti tolak Bapak Ibu sekalian? Apa arti tolak itu? At-Tolak. Perceraian. Perceraian. Jadi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu dua hal. Bahwa bagaimanapun juga perceraian adalah satu syariat yang Allah berikan kepada kita sebagai solusi terakhir ketika kita menemukan kebentuan dalam membangun rumah tangga. Sampai-sampai at-tolak ini, tentang talak ini dijadikan satu surat dalam Al-Quran, at-tolak. Ya, begitu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa perceraian itu syariat yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita sebagai alternatif terakhir ketika mengalami kebuntuan dalam rumah tangga. Dan ini terjadi Bapak Ibu sekalian di kehidupan para nabi juga ya, terkait dengan perceraian itu. Bahkan saking pentingnya tema tentang perceraian ini dalam konsep syariat kita, namanya itu dijadikan salah satu surat di dalam Al-Quran, At-Tolak. Nah begitu. Karena pada akhirnya ada rumah tangga yang memang Bapak Ibu sekalian harus menempuh jalur itu sebagai solusi yang Allah berikan di dalam Al-Quran ketika mengalami kebuntuan dalam membangun rumah tangga. Nah begitu ya. Dan Bapak Ibu, At-Tolak itu adalah satu surat yang paling banyak membahas tentang ketakwaan itu Pak Dokter. Itu paling banyak. Makanya kalau ada pertanyaan, di surat apakah yang paling banyak membahas tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya At-Tolak, itu surat perceraian. Ini menarik Ibu dan Bapak, semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kemudian ini pembahasan yang kedua, bagi siapapun yang saat ini sudah mengalami perceraian, jangan takut, terus tingkatkan ketakwaan. Kenapa? Karena ketakwaanlah akan menghadirkan solusi dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kenapa Bapak Ibu? Karena karena ada orang yang, aduh Ustadz, kalau saya nanti berpisah sama pasangan, nanti gimana anak-anak saya gitu? Siapa yang ngasih makan, kan begitu sekalian ya? Suka ada kekhawatiran. Ini nggak bisa dipertahankan usaha rumah tangga ini. Tetapi kalau misalnya saya bercerai dengan pasangan, nanti bagaimana anak-anak, siapa yang ngasih makannya, siapa yang menyekolahkan dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbaiki akidah kita. Yang memberikan rezeki itu bukan pasangan kita, tetapi pemilik kita dan pasangan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Andaikan pada akhirnya terjadi perceraian dalam rumah tangga kita, rumah tangga Bapak dan Ibu ya, kita. Dan kita tidak pernah belum pernah. Bapak Ibu, perkuat ketakwaan kepada Allah. Maka Allah akan betul-betul memberikan kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita dan anak-anak kita di jalan yang tidak disangka-sangka itu. Karena banyak orang yang ketika menemukan perceraian itu semakin berantakan imannya, semakin berantakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, justru perkuat ketakwaannya. Itu Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan di ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Ini adalah satu ayat tentang ketakwaan. Disimpan di ayat surat tentang perceraian. Dan surat perceraian adalah surat yang paling banyak membahas tentang ketakwaan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu, siapapun yang saat ini sedang mengalami kondisi rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan, terus perkuat ketakwaannya kepada Allah. Allah pasti berikan solusi. Dan yang kedua, Allah jamin rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena saya pernah, Pak Dokter, salah satu jamaah saya, Pak, dia sudah ngaji hampir 4 tahun itu. Kemudian curhat setelah pengajian di salah satu majelis taklim ya, di salah satu
komplek terelit di Bandung lah. Saya tidak akan sebutkan kompleknya, takut Bapak Ibu nanti mengkontrol ke orangnya ya. Menanyakan ke orangnya. Ustadz, suami saya pindah agama. Jadi murtad. Dan kata suaminya, agama yang paling benar itu adalah agama saya. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena setelah suaminya itu pindah agama, bisnisnya itu makin sukses. Memang itu Bapak Ibu qadarullah, memang itu ujiannya ya. Jadi ukuran kebenaran sebuah keyakinan itu adalah kesuksesan bisnisnya. Kata suaminya, agamaku yang paling benar. Karena ketika aku sudah keluar dari Islam, bisnisku makin lancar. Dan apa kata kata suaminya ini? Kamu harus ikut agamaku. Kalau kamu tidak ikut agamaku, kita bercerai. Itu disampaikan ke saya Pak Dokter. Si ibu ini dilema. Karena ada dua persoalan. Persoalan pertama, dia tidak mungkin keluar dari agama Islam karena sudah terbina dengan pengajian selama kurang lebih 4 tahun. Tapi Pak Dokter, si istrinya tidak mau bercerai. Kita ditanya, ibu kenapa? Ustadz, kalau saya bercerai dengan suami saya, siapa yang ngasih makan anak-anak saya? Nah, itu Pak Dokter muncul. Siapa yang ngasih makan anak saya? Nanti bagaimana sekolah anak-anak saya? Memang sudah dikaruniai anak itu 2 atau 3 waktu itu ya. 3 kalau tidak salah. Nanti anak-anak saya bagaimana kalau saya percaya dengan suami? Nah itu kan di sana Bapak Ibu ya. Perkuatan kita kepada Allah itu. Bahwa yang memberikan pasangan kita tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kehilangan pasangan karena syariat ini, perceraian ini, Allah yang akan menjamin semuanya. Nah ini salah satu hikmah Ibu dan Bapak. Kenapa di surat At-Talaq Allah banyak membahas tema tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Sudah segitu Bapak Ibu ceritanya, yang jangan nggak usah diteruskan karena bukan ajang curhat. Ini ajang kajian. Yang ketiga Ibu dan Bapak sekalian, Pak Dokter, karena takwa menjadi bahasan, menjadi targetan terbesar dalam Ramadan kita selama 30 hari. Menjadi sebuah piala yang sangat bergengsi dan prestisius yang harus kita dapatkan dalam kompetisi panjang selama 30 hari sepanjang Ramadan. Karena Ibu dan Bapak sekalian, dari 258 ayat tentang ketakwaan di dalam Al-Quran, itu banyak yang dihubungkan dengan surga. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita satu-satunya tiket dan satu-satunya syarat untuk mendapatkan tiket surga itu adalah takwa. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini Allah sebar di banyak ayat. Misalnya di surat Az-Zariyat Allah mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Bagi orang-orang bertakwa Allah siapkan taman-taman dan mata air surga. Allah pun sampaikan di surah Ali Imran 134 atau 133. Ya. Wa arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Allah siapkan surga seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga Allah sampaikan di surat An-Naba, innal muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba, dan seterusnya itu. Bagi orang-orang yang bertakwa Allah janjikan keindahan kelak di surga. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita Bapak Ibu bahwa satu-satunya syarat untuk meraih puncak-puncak kebahagiaan kelak di akhirat, syarat itu bernama ketakwaan. Jadi kesimpulannya Pak Dokter, Ramadan menyapa kita selama 30 hari, satu, untuk mengantarkan kita menjadi manusia termulia di sisi Allah. Kedua, untuk mendapatkan banyak keajaiban kehidupan dunia. Yang ketiga, untuk mengantarkan kita menjadi hamba yang terpantas menjadi ahli surga. Maka pertanyaan saya Bapak Ibu, keren nggak Ramadan ini? Nah itu Bapak Ibu sekalian, mengantarkan kita kepada 3 keindahan ini. Makanya, apa kalimat ulama? At-taqwa masdarus sa'ada fi darwaini. Ketakwaan itu sumber kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Maka siapa yang sungguh-sungguh ingin meraih kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, perkuat ketakwaan kita kepada Allah.
Orang yang bertakwa dunianya yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kejutan-kejutan kehidupan penuh keindahan di dunia. Dan orang bertakwa akan mendapatkan surga. Karena di banyak ayat Allah sambungkan takwa dengan surga, Bapak Ibu. Itulah salah satu kehebatan tentang takwa sehingga menjadi targetan dan capaian terbesar sepanjang Ramadan yang harus kita raih. Mudah-mudahan kita semua adalah pemenang-pemenang Ramadan tahun ini. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Mari kita, ini susah digeser-geser, Pak Dokter. Nah, sebentar. Sudah ya, sudah agak. Oke. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita akan masuk ke kajian takwa berdasarkan pendapat dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan salafus saleh. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, dari 85 ayat tentang takwa dalam Al-Quran, secara bahasa takwa itu artinya al-wiqayah was-sina'ah, al-wiqayah Bapak Ibu wasiyanah wal hifdu wa ya'ti aidan bi makna al-hadr. Secara bahasa takwa itu Bapak Ibu penjagaan, pemeliharaan dan kehati-hatian. Ini secara bahasa ya. Penjagaan, pemeliharaan juga dipahami dengan kehati-hatian. Makanya Bapak Ibu sekalian, kata Ibnu Qayyim, ada salah satu makna terindah tentang takwa, yaitu dialog antara Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Jadi dua sahabat ini Bapak Ibu itu berdialog, berbicara tentang apa itu takwa antara Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Dan saya Bapak Ibu ada, mudah-mudahan rampung ya, saya sedang mengumpulkan semua dialog-dialog manusia-manusia terhebat di awal-awal generasi Islam ini. Jadi luar biasa. Ini dialog sahabat tuh begini Bapak Ibu, membahas sesuatu yang berkualitas gitu ya. Inti dialog, kalau para sahabat ngobrol Bapak Ibu, ya ngobrol itu tidak ngalir ngidul Pak Dokter. Tidak segala dibahas itu. Mereka biasanya bahasanya tentang bagaimana cara menguatkan hubungan dengan Allah itu. Saling mewasiati kalau ngobrol. Sementara kita kalau sudah ketemu bestie, segala diobrolkan. Segala diobrolkan Bapak Ibu. Beres ngobrolkan kita, ngobrolkan orang lain. Gitu. Saya ngobrolin itu. Para sahabat itu Bapak Ibu, saya tahu karena saya mengumpulkan ya, walaupun belum rampung Pak Dokter, tentang kisah-kisah obrolan manusia-manusia terhebat yang pernah hadir di generasi awal Islam ini. Ternyata obrolannya berkualitas. Di antaranya ini obrolan Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab Bapak Ibu sekalian. Kan Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ya, apa itu takwa? Ini saya sampaikan dalilnya Bapak Ibu sekalian. Nah ini, ya. Nah ini, Sa'ala Ubay bin Ka'ab an taqwa. Ubay bertanya tentang ketakwaan kepada Umar bin Khattab. Ubay bin Ka'ab bertanya tentang ketakwaan kepada Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab Bapak Ibu, ya. Sebentar. Jadi kata Umar bin Khattab Bapak Ibu sekalian, bagaimana apa yang kamu harus lakukan ketika berjalan di sebuah perjalanan yang banyak duri itu. Itu kata Umar bin Khattab. Kan Ubay bertanya, wahai Umar, apa itu takwa? Umar balik bertanya, apa yang akan kamu lakukan kalau kamu berjalan di sebuah perjalanan yang banyak dengan syauk duri itu? Kata Ubay bin Ka'ab, saya akan lebih hati-hati ketika berjalan. Apa kata Umar, Bapak Ibu sekalian? Umar bin Khattab mengatakan, ini di ujungnya adalah fadzaka taqwa, maka itulah takwa. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi salah satu makna terindah kata Ibnu Qayyim tentang takwa itu adalah kalimat dari Umar bin Khattab, yaitu kehati-hatian. Maka
ciri orang yang bertakwa itu, ibu dan bapak, itu makin hati-hati dalam menjalani kehidupan. Tidak mudah masuk ke zona-zona yang syubhat, tidak mudah masuk ke zona-zona yang bahkan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehati-hatian. Nah, ini ibu dan bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak semakin hati-hati dalam menjalani kehidupan, terutama bapak ibu sekalian tidak hati-hati untuk mengambil harta ya, sampai tidak peduli, karena kata Rasulullah, alamatu akhir zaman, tanda akhir zaman itu adalah banyak muncul manusia-manusia yang tidak peduli dengan hartanya, mana halal mana haram. Ini tanda akhir zaman. Makanya ketika saat ini begitu banyak orang-orang yang semangat korupsi, memang ini sudah tanda akhir zaman, Bapak Ibu. Munculnya manusia-manusia yang tidak memiliki kepedulian tentang hartanya. Yang penting banyak. Dia tidak peduli mana halal mana haram. Dan ini adalah manusia-manusia terburuk di akhir zaman. Jadi kalau bahasanya, siapakah manusia-manusia terburuk Bapak Ibu yang dimiliki akhir zaman ini? Manusia-manusia yang tidak peduli dengan hartanya, mana halal mana haram. Dan kita hampir setiap hari diperlihatkan manusia-manusia terburuk ini. Ya kan Pak Dokter? Betapa kita sedih Bapak Ibu dengan kasus-kasus yang muncul Bapak Ibu ya tentang tingkat percurian itu. Sampai ke triliunan, Pak, sampai ke kuadriliun begitu ya. Memang inilah akhir zaman, muncul manusia-manusia terburuk dalam sejarah umat manusia. Pencuri-pencuri itu, ya. Wa iyadzubillah. Makanya Bapak Ibu, apa kata Imam Syafi'i? Ini ada sebuah kalimat indah yang disampaikan Ustadz Ginanjar tentang bab ini ya. Kata Imam Syafi'i, jama'al halalu alal harami liyukthira. Betapa banyak orang yang menduga ketika mencampurkan yang halal ke dalam yang haram itu memperbanyak. Padahal dakhalal halalu alal harami fabu'thira. Padahal siapa yang mencampurkan harta yang halal ke dalam yang haram itu merusak semuanya. Ini perkataan seorang pendiri madhab Imam Syafi'i. Madhab terbesar yang dianut oleh Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kan Indonesia ini adalah umat Islam yang paling banyak menganut madhab Imam Syafi'i. Ya. Kalau Saudi itu menganut madhab Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Ya. Kemudian dataran-dataran Afrika, Pak Dokter, itu kebanyakan madhab Imam Maliki. Kalau Asia, termasuk kita, itu Imam Syafi'i. Beliau mengatakan betapa banyak orang yang mengira mencampurkan yang halal ke dalam yang haram itu memperbanyak. Padahal siapa yang berani mencampurkan yang halal ke dalam yang haram itu merusak semuanya. Merusak rumah tangganya, merusak ketenangan hatinya, merusak kesolehan anak-anaknya, dan merusak masa depan kebahagiaan akhiratnya. Bahkan keburukan-keburukan yang dihadirkan dari harta yang tidak halal itu lebih mengerikan daripada apa yang kita ambil yang tidak halal itu. Mungkin ada orang yang mengambil Bapak Ibu ya 100 miliar gitu ya Pak Dokter ya. Tapi lihat dampak keburukannya, rumah tangganya, kesolehan anak-anaknya, kenikmatan ibadahnya, ketenangan hatinya, bahkan kehancuran kebahagiaan akhiratnya itu. Semua hancur itu. Karena kata Rasulullah, tidak ada yang ke surga daging yang tumbuh dari harta yang tidak halal. Itu sudah peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang kenapa Pak Dokter banyak orang yang begitu semangat ya mencuri? Memang ini tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman itu. Dan kita kita betul-betul dihidangkan tentang sajian-sajian yang menyedihkan ini ya. Betapa banyak kasus-kasus pencurian orang-orang yang mengambil harta yang tidak halal. Padahal orang bertakwa itu Bapak Ibu seperti berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Semakin hati-hati agar tidak
tusuk duri, alah bahasanya begitu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, lihat semua yang kita miliki, ada nggak yang tidak halal nih? Pasti Bapak Ibu, ayo cepat Bapak Ibu, dari harta yang kita miliki, ada nggak yang subhatnya? Ada yang tidak halalnya? Bersihkan, jangan sampai masuk ke dalam rumah kita, bahkan masuk perut-perut keluarga tercinta kita. Pastikan Bapak Ibu. Karena apa kata Hasan Al-Basri itu? Harta yang tidak halal akan terlihat dampaknya dari hubungan dengan pasangannya, dari kendaraannya, dan dari anak-anaknya. Itu akan terlihat. Ya. Makanya Ibu dan Bapak, kalau kita lihat kisah tentang Imam Bukhari ya dan lain sebagainya, dari mana kita mendapatkan kecerdasan dan kehebatan anak-anak kita dalam kesolehan dari kebersihan harta orang tuanya yang diberikan kepadanya. Nah ini betul-betul harus menjadi perhatian kita Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang gara-gara ingin memperbanyak dunia kita, sampai kita masuk ke zona-zona yang Allah larang. Demi Allah Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang membangun keindahan dunia lewat ketidakhalalan akan kehilangan banyak ketentraman perasaan dalam keberlimpahan. Seorang Bapak Ibu, orang yang membangun keindahan dunia lewat ketidakhalalan, dia akan banyak kehilangan ketenangan kehidupannya dalam keberlimpahan dunia. Mungkin dunia makin banyak, tapi hati makin sengsara, makin nelangsa, makin resah, makin gelisah. Hubungan dan pasangan makin tidak bagus, anak-anak pun makin jauh dari kesolehan. Itu dampak buruk dari ini semua. Itu. Kita mah Bapak Ibu, yang penting halal, walaupun mungkin nominalnya cuma hanya sekedar triliunan lah gitu. Yang penting halal Bapak Ibu. Itu pastikan gitu ya. Fokus kita adalah yang penting halal, walaupun ya nominalnya ya 20 triliun ya Pak Dokter gitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang diberlimpahkan hartanya dalam kehalalan insya Allah. Makin hati-hati. Mari kita lihat kembali Bapak Ibu definisi tentang takwa ya, karena ini banyak saya sampaikan. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Saya suka dengan definisi tentang takwa ini Pak Dokter. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa definisi takwa yang penting dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ini menarik. Salah satu definisi takwa itu adalah tarkun mala ba'si ma ba'sin bihi hadron mimma bihi ba'sun. Jadi takwa itu adalah Bapak Ibu meninggalkan yang halal ketika yang halal itu membawa kita kepada yang haram. Coba Bapak Ibu, mari kita akan sedikit lebih jelas bahasan ini. Takwa itu adalah meninggalkan yang halal ketika yang halal itu membawa kita kepada yang haram. So, Bapak Ibu sekalian. Misalnya gini Pak Dokter, kita beli mobil harganya 50 miliar, halal gitu. Tapi dengan mobil 50 halal itu khawatir membuat kita terjebak kepada yang haram. Kita sombong, kita takabur ya, kita pamer Bapak Ibu, kita merendahkan orang lain. Itu haram nggak Bapak Ibu? Maka orang bertakwa tidak akan pernah mengambil yang halal ketika yang halal takutkan membawa dia kepada yang haram. Makanya saya Bapak Ibu tidak akan beli mobil 50 miliar itu. Nah, itu Dokter. Karena takut nanti tidak bisa jaga hati, ya kan? Aduh, ini mah cuma modus. Saya khawatir nanti dengan mobil 50 miliar tuh Pak Dokternya di jalan kita sombong, Pak. Kita takabur ya. Ketika ada orang yang pakai motor Beat, Bapak kita lecehkan gitu ya. Motor Beat itu. Katanya memang cinta itu buta, tapi masih bisa membedakan mana Honda Jazz, mana Honda Beat. Itu Dokter. Hati-hatilah Bapak Ibu. Kenapa Allah di surat An-Nasr, Bapak Ibu sekalian ya, itu mengawal kita ketika mendapatkan nikmat harus banyak beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir li'anna nikmah ta'jilbul masyah. Kadang anugerah Allah membawa kita kepada kemaksiatan. Kemaksiatan apa yang timbul dari anugerah yang Allah berikan dalam hidup kita? Takabur, ingin pamer, kan begitu ya.
merendahkan orang yang di bawah kita. Betul nggak Pak Dokter? Orang bahagia itu sibuk bersyukur, bukan sibuk pamer. Aduh, gitu. Saya ulang Bapak Ibu ya. Orang yang sudah bahagia itu sibuk bersyukur, bukan sibuk upload. Gitu. Makanya kalau kita banyak upload yang kita miliki, jangan-jangan kita memang belum bahagia. Karena kesibukan orang yang bahagia itu bersyukur kepada Allah, ya, bukan mengupload apa yang kita miliki. Ini jadi bahasan apa Pak Dokter? Tapi seperti itu Bapak Ibu. Ibu-ibu hati-hati dengan pakaian yang kita beli. Kenapa? Karena khawatir tidak bisa menjaga perasaan kita kan. Kita pamer dengan penampilan kita, begitu ya. Kita menjadi ujub dengan tas yang kita miliki yang harganya apa tuh yang merek Hermansyah gitu doh. Hati-hati ya. Bukan tidak boleh. Tapi itulah orang bertakwa. Dia sangat menjaga sekali. Dia tidak akan mengambil yang halal itu ketika yang hal itu membawa dia kepada yang haram. Ini menarik sekali. Bahkan Bapak Ibu lihat kalimat keduanya. Ini Pak Dokter. Tarkun ma yakhafu darurahu yaumal qiyamah. Orang bertakwa itu akan meninggalkan apapun yang indah di kehidupan dunia ketika mengancam masa depan kebahagiaan akhirat. Bapak Ibu sekalian. Ya, dia akan meninggalkan apapun yang indah di kehidupan dunia ketika mengancam masa depan kebahagiaan akhirat itu. Kan kita sudah sampaikan Bapak Ibu di kajian sebelumnya ya, ciri ahli surga itu adalah khud minad dunya ma yuballigukal akhirah wala takhud minad dunya ma yamna'ukal akhirah. Ambillah sesuatu dari dunia yang mengantarkan kita semakin dekat dengan surga. Dan jangan pernah mengambil dunia seindah apapun ketika semakin menjauhkan kita dari surga. Khud minad dunya ma yuballigukal akhirah. Ambillah dunia sekiranya dunia itu membuat kita semakin dekat ke pintu surga. Wala ta'khud minad dunya ma yamna'ukal akhirah. Dan jangan pernah mengambil dunia seindah apapun itu ketika itu semakin menjauhkan kita dari pintu surga. Karena Bapak Ibu banyak sekali keindahan-keindahan dunia yang justru semakin menjauhkan kita dari pintu surga. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Itu banyak. Dan orang bertakwa tidak akan tergoda dengan segala keindahan apapun di kehidupan dunia ini ketika semua itu semakin menjauhkan dia dari pintu surga. Makanya ini kalimat yang saya Bapak Ibu pegang sudah lama sekali. Segala keberlimpahan dunia tak pantas disebut dengan kebahagiaan kalau tidak semakin mendekatkan kita ke pintu surga. Sebaliknya, ujian-ujian kehidupan dunia tak pantas disebut dengan penderitaan kalau semua itu semakin mendekatkan kita ke pintu surga. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, saya ulang Bapak Ibu, saya ulang. Segala keberlimpahan dunia tak pantas disebut dengan kebahagiaan kalau semua itu tidak mengantarkan kita semakin dekat ke pintu surga. Sebaliknya, ujian-ujian kehidupan dunia tak pantas disebut dengan penderitaan kalau semua itu semakin mengantarkan kita dekat ke pintu surga. Karena pada akhirnya cerita tentang kebahagiaan itu adalah apa kabar surga kita. Nah ini Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Khud minad dunya ma yubaligukal akhirah wala ta'khud minad dunya ma yamna'ukal akhirah. Ambillah dunia. Sekiranya dunia itu semakin mendekatkan kita ke pintu surga. Dan jangan pernah mengambil dunia seindah apapun itu ketika semakin menjauhkan kita dari pintu surga. Karena pada akhirnya cerita kebahagiaan kita adalah bagaimana kita menjadi ahli surga. Itu Ibu dan Bapak ya. Nah, ini hebatnya orang bertakwa Pak Dokter. Tidak akan terjebak dengan keindahan kehidupan dunia ketika semua itu mengancam masa depan akhiratnya. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, apa arti anugerah, apa arti musibah? Ayo. Mari kita kuatkan lagi definisinya.
apa makna musibah dan apa makna anugerah? Baik, Bapak Ibu, saya langsung jawab saja. Ya. Sebetulnya Ustaz Ginanjar sudah paham Ustaz Ginanjar ya, tapi mungkin saya melengkapi. Bapak Ibu, selama ini pemahaman kita tentang anugerah dan musibah itu agak lain dari Al-Quran. Kan kita sering mengatakan anugerah itu apapun yang Allah berikan yang membahagiakan kita. Dan musibah itu apapun yang Allah timpakan yang menderitakan kehidupan kita. Betul nggak? Ini definisi kita kan Bapak Ibu ya. Anugerah itu apapun yang Allah berikan yang membahagiakan kita, dan musibah itu apapun yang Allah timpakan yang menderitakan kita. Itu pemahaman kita. Pemahaman ini menjadi pemahaman semua manusia, termasuk yang tidak percaya kepada Allah, termasuk yang tidak beriman dan bermaksiat kepada Allah. Padahal Al-Quran itu menuntun kita dengan ayat-ayat yang begitu indah, mengantarkan kita ke definisi yang begitu indah. Apa itu anugerah? Segala sesuatu yang mengantarkan kita semakin dekat ke pintu surga. Apa itu musibah? Segala hal yang semakin menjauhkan kita dari pintu surga. Bapak Ibu, mari tegaskan, Pak. Karena saya menggunakan konsep ini, Pak Dokter, dalam memahami kehidupan saya. Jadi anugerah itu bukan apapun yang Allah berikan yang membahagiakan kita. Karena definisi ini orang-orang yang tidak percaya Allah pun sama begini, ya kan? Orang-orang yang tidak punya iman dan bermaksiat kepada Allah pun sama begini. Tetapi kalau kita memahami Al-Quran, penjelasan kita akan sama. Anugerah itu segala sesuatu yang semakin mendekatkan kita ke pintu surga. Musibah itu segala hal yang semakin menjauhkan kita dari pintu surga. Kuatkan definisi itu Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang saat ini sedang berbahagia dengan sesuatu yang dia anggap anugerah, padahal sebetulnya dia musibah. Ya enggak? Saat ini banyak orang yang sedang berbangga-bangga dengan sesuatu yang dia anggap anugerah, padahal sebetulnya itu musibah. Dan saat ini banyak orang yang sedang bersedih hati dengan sesuatu yang dia anggap musibah, padahal sebetulnya itu adalah anugerah. Ayo Bapak Ibu, kuatkan definisi ini, maka akan mengubah konsep hidup kita itu. Ujian-ujian di kehidupan dunia kita gak pantas disebut dengan penderitaan. Kalau semua itu semakin mengantarkan kita ke pintu surga. Dan sebaliknya keberlimpahan dunia kita tidak pantas disebut kebahagiaan. Kalau semakin menjauhkan kita dari pintu surga. So, Bapak Ibu di sini Pak, makin sibuk dengan dunia, makin terbuka dunianya, makin jauh dari rumah Allah, makin jauh dari Al-Quran, makin berantakan ibadahnya, makin jauh dari Allah. Itu musibah atau anugerah? Ayo. Bapak Ibu sekalian. Musibah. Harus tegas Bapak Ibu, harus tegas. Kalau nggak tegas, sampai kapanpun kita begini Bapak Ibu sekalian. Segala kesibukan dunia yang semakin menjauhkan kita dari akhirat kita, itu musibah. Dengan kesibukan yang kita miliki, kita makin jauh dari rumah Allah. Kita makin jauh dari Al-Quran. Kita makin jauh dari lingkaran kesolehan. Kita makin jauh dari ketaatan kepada Allah. Itu musibah semuanya. Dan banyak orang sedang berbangga dengan ini kan. Betapa banyak itu. Dia berbangga-bangga dengan dunia sekarang. Padahal dunia itulah yang mengantarkan dia semakin jauh dari masa depan kebahagiaan akhiratnya itu. Ini kuatkan Bapak dan Ibu. Maka semakin tegas dengan konsep dan definisi ini akan semakin mengubah konsep hidup kita. Ya. Itu. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di sini Bapak Ibu ada yang kehilangan dunia. Tetapi semakin dekat dengan Allah, semakin nikmat ibadah. Semakin terjaga Al-Qur'annya, semakin dekat surganya. Itu musibah atau anugerah? Ayo sekalian. Anugerah. Tegas Bapak Ibu. Anugerah. Kalau mencintai seorang hamba, kadang Allah ambil sebagian dunianya
untuk menyelamatkan masa depan akhiratnya. Coba Ibu sekalian, saya ulang lagi ya. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah ambil sebagian dunianya untuk menyelamatkan masa depan akhiratnya. Ketika ada dunia yang sebagian Allah ambil, dia makin dekat dengan Allah, dia makin dekat dengan Al-Quran, dia makin memperbaiki ibadahnya. Ada kan yang kayak gitu Bapak Ibu? Itu tuh tanda Allah mencintainya. Karena kalau Allah tidak ambil sebagian dunianya, dia tidak punya waktu untuk menjaga masa depan akhiratnya. Namun Bapak Ibu, coba lihat Al-An'am ayat 44. Tadi saya sampaikan di kajian subuh di Komplek Grand Saron ya, di belakang Rumah Sakit Al-Islam Pak Dokter. Ya, ada Komplek Grand Saron. Tadi kajian subuh saya sampaikan begini. Sebaliknya, kalau Allah sudah melupakan seorang hamba, Allah buka pintu-pintu dunianya untuk menutup pintu-pintu akhiratnya. Makanya kalau ada orang makin sibuk dengan dunia, sampai dia makin tidak punya waktu mengurus masa depan akhiratnya, itu tanda Allah sudah mulai melupakannya. Itu Al-An'am ayat 44, Bapak Ibu. Makanya kita jangan salah paham Bapak Ibu ya, antara orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang dilupakan oleh Allah. Jangan merasa kita dicintai padahal sedang dilupakan loh. Jangan merasa kita sedang dilupakan, padahal kita sedang dicintai loh. Siapa orang yang Allah cintai? Orang yang diambil sebagian dunianya untuk menyelamatkan masa depan akhiratnya. Siapa yang dilupakan oleh Allah? Orang-orang yang dibuka pintu-pintu dunianya untuk ditutup pintu-pintu akhiratnya. Yaitu dia yang semakin dibuka pintu-pintu dunianya agar dia tidak punya waktu untuk mengurus masa depan akhiratnya. Itu tanda orang sedang dilupakan oleh Allah. Bapak Ibu ingin dicintai atau ingin dilupakan Allah? Karena dua kata ini Pak Dokter membawa kita kepada perasaan yang begitu berbeda. Ya, dicintai mengantarkan kita ke puncak-puncak kebahagiaan dan dilupakan mengantarkan kita ke puncak-puncak kesengsaraan. Ya kan? Jangankan dilupakan oleh Allah, Pak. Dilupakan oleh manusia saja kadang kita nyeri hati. Apalagi dilupakan oleh orang yang sedang kita cintai. Allah, masa gitu. Nyeri hati pisan. Nah itu Bapak dan Ibu ya, Masya Allah itu. Maka ketika ada ujian-ujian kehidupan dunia yang kita rasakan, yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, yang membuat kita semakin memperbaiki ibadah kita, itu bukan tanda Allah sedang melupakan kita, tetapi Allah sedang memilih kita untuk mencintai, untuk dicintai. Karena kesalahan kita coba apa Bapak Ibu sekalian? Kesalahan kita adalah selalu ukurannya dunia itu. Padahal kalau Allah mencintai seorang hamba, ukurannya bukan dunia, tapi masa depan kebahagiaan akhiratnya. Bukan dunia. Kalau cinta Allah itu ukurannya dunia, Pak Dokter, kira-kira siapa yang paling Allah cintai? Ayo. Salam Bapak Ibu. Kalau cinta Allah itu ukurannya dunia, kira-kira saat ini siapa yang Allah cintai? Orang-orang kafir itu. Ya enggak? Kan dunia mereka lebih hebat daripada kita. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Jangan pernah mengukur cinta Allah itu ukurannya dunia. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah pastikan masa depan kebahagiaan akhiratnya itu. Karena kalau cinta Allah ukurannya dunia, saat ini siapa yang paling Allah cintai? Itu Firaun itu. Ya enggak? Karena Firaun itu menggenggam setengah dunia, Bapak Ibu sekalian. Dia menguasai setengah dunia. Dia orang yang keren, pintar, cerdas, manajerial, kepemimpinan, dan kaya itu Firaun. Tapi bukan itu ukuran cinta Allah itu. Kalau cinta Allah ukurannya dunia, Bapak Ibu sekalian, yang paling Allah cintai itu Korun, Namrus, Firaun. Ya enggak? Karena mereka orang-orang yang hebat soal dunia. Bukan itu tanda cinta Allah, Bapak Ibu sekalian. Tanda cinta Allah itu adalah ketika kita dijaga masa depan kebahagiaan akhirat kita. Itu tanda Allah mencintai kita. Maka biarkanlah derain air mata yang mengalir di pipi kita karena ujian-ujian yang ada, yang semakin mengantarkan kita ke pintu surga. Itu mungkin tanda Allah sedang mencintai kita. Setuju Bapak Ibu sekalian ya?
Bapak Ibu, kalau ukurannya bukan harta, kita ini insya Allah Pak, orang-orang yang kaya. Saya ngomong, kalau ukurannya bukan harta, insya Allah kita ini orang-orang yang kaya di dunia ini. Tetapi kalau segala sesuatu ukurannya adalah harta, ya sudah. Wabi topik wal hidayah. Ya kan? Kita akan merasa menjadi orang yang sengsara, miskin. Jangan pernah ngukur apapun itu dengan harta, Bapak Ibu. Jangan. Saya ulang Bapak Ibu ya. Kalau ukuran hidup kita bukan harta, kita ini orang-orang yang bahagia. Kita ini orang-orang kaya itu. Tapi kalau sudah ukurannya adalah harta, ya sudah Bapak Ibu. Kita akan merasa orang yang paling tidak punya di kehidupan dunia ini, kan itu Dr. Dele ya gitu. Kaya itu Bapak Ibu adalah seseorang yang memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh harta. Kaya itu. Saya ulang Bapak Ibu ya. Ini definisi dari para ulama kita. Orang kaya itu orang yang memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh harta. Bapak Ibu ketika memiliki kenikmatan ibadah, ketenangan hidup, itu bisa kan dibeli dengan harta. Itu orang kaya. Tapi kalau semua yang kita miliki hanya bisa dibeli dengan harta, kita bukan orang kaya. Mudah-mudahan yang hari di sini adalah orang-orang kaya. Orang-orang yang berlimpah dengan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh harta. Ketenangan hidup, ya, ketentraman hati, kenikmatan ibadah, itu semua adalah anugerah yang tidak bisa dibeli oleh harta. Maka itulah orang-orang yang kaya. Ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita mau menghancurkan masa depan akhirat kita hanya tergoda dan terpesona oleh keindahan dunia yang sementara saja itu. Orang-orang takwa itu mampu meninggalkan gemilau dan pesona indahnya dunia ketika semua itu semakin mengancam masa depan akhiratnya. Karena pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian, cita-cita terbesar orang bertakwa adalah bagaimana mengakhiri kisah kehidupan ini berhenti di pintu surga. Makanya kan Anas bin Malik pernah ditanya, mata rohah itu. Mata rohah. Baik. Kapan kita istirahat? Mata rohah itu. Apa kata Anas bin Malik Bapak Ibu? Istirahat bagi orang-orang yang beriman itu ketika langkah kakinya sudah menapaki pintu surga. Maka sebelum langkah kita ini menapaki pintu surga, maka yuk kita terus berlelah-lelah dalam ketaatan. Siapa yang melelahkan hidupnya dalam ketaatan, dia sedang merencanakan untuk istirahat penuh kebahagiaan kelak di surga. Dan siapa yang tidak melelahkan diri dalam ketaatan di dunia, maka dia sedang merencanakan untuk lelah dalam penyesalan kelak di akhirat. Tuh, Bapak Ibu. Ya, makanya yuk, mumpung kita belum masih punya jatah usia, Pak, kita bersama-sama dengan sahabat surga ini melelahkan waktu kita, melelahkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah, dan kita nanti akan menemukan tempat istirahat yang paling membahagiakan. Apa itu? Langkah kita sudah menapaki pintu surga. Itu kata Anas bin Malik. Mudah-mudahan lelah kita bersama-sama Bapak Ibu dalam ketaatan dengan orang-orang tercinta sampai datang jadwal kematian mengantarkan kita nanti di akhirat menemukan istirahat yang penuh kebahagiaan. Ya, ini Bapak dan Ibu ya tentang definisi dari para ulama terkait dengan takwa. Ada dua lagi Pak Dokter ya, saya percepat. Ini baru definisi dulu ya, belum ke yang lain karena waktu. Nah ini Bapak Ibu dari para ulama, ini definisinya sangat indah tentang takwa. Aduh indah sekali Bapak Ibu sekalian. Saya suka dengan definisi ini. Apa itu takwa? Al-khawf minal jalil, al-amalu bitanzil, al-isti'dadu liyomir rohil. Nah, ini definisi yang Masya Allah masyhur tentang takwa ya. Al-khawf minal jalil, al-amalu bitanzil,
al-isti'dadu liyaumir rahil. Apa coba Bapak Ibu artinya? Wallahu a'lam. Baik, ini definisi yang keempat berarti Pak Dokter ya. Tadi yang pertama kehati-hatian, yang kedua meninggalkan yang halal, ketika yang halal itu membawa kita kepada yang haram. Yang ketiga mudah meninggalkan keindahan dunia ketika mengancam masa depan akhirat ya. Yang keempatnya adalah al-khaufu minal jalil wal amalu bitanjil wal isti'dadu liyaumir rahil. Itu tentang takwa. Al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah. Wal amalu bitanjil, beramal sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan sibuk mempersiapkan bekal untuk kepulangan kelak ke akhirat. Itu definisi takwa. Satu, al-khaufu minal jalil, semakin takut kepada Allah. Nanti Bapak Ibu kita akan bahas tentang takut ya, dalam salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Asmaul Husna itu kan Pak Dokter ada 99 ya. Yang 99 itu dibagi 3. Nama-nama yang membuat kita makin jatuh cinta kepada Allah, nama-nama yang membuat kita makin kagum dengan Allah, dan nama-nama yang membuat kita makin takut kepada Allah. Jadi Asmaul Husna itu 99 nama, tetapi 99 nama itu dibagi 3 kelompok. Ada nama-nama Allah yang membuat kita makin jatuh cinta kepada Allah. Kelompok kedua, nama-nama Allah yang membuat kita makin ta'zim Pak Dokter, makin mengagungkan Allah. Namun juga ada nama-nama yang membuat kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 ya. Nah, orang bertakwa itu orang makin takut kepada Allah. Bapak Ibu, takut ini perasaan baik atau perasaan buruk? Takut ini perasaan baik, perasaan buruk? Bisa baik, bisa buruk. Nah, betul Pak Dokter. Betul Bu Dokter. Tidak semua perasaan takut itu buruk. Di dalam Al-Quran ada nabi yang paling banyak ketakutannya itu. Siapa coba Bapak Ibu? Lihat Al-Quran. Ada satu nabi yang paling banyak itu ya bilang takut siapa? Nabi Musa ya. Nabi Musa alaihissalam Pak Dokter. Nanti bisa cerita lain waktu tentang Nabi Musa itu. Banyak dia bilang takut. Kalaulah takut itu semuanya buruk, maka tidak pantas Nabi banyak ketakutan kan? Ini menunjukkan bahwa tidak semua perasaan takut itu buruk. Ya enggak? Saya takut kepada istri. Itu baik atau buruk? Ya. Ketakutan kepada pasangan Bapak Ibu itu akan melahirkan kebaikan. Saya takut mengecewakan dia. Saya takut membuat dia marah. Saya takut membuat dia itu sakit hati. Itu baik atau buruk Bapak Ibu? Itu baik. Ketakutan kepada Allah itu baik Bapak Ibu sekalian. Karena orang yang makin takut dengan Allah, dia akan makin hati-hati. Tidak mau bikin Allah kecewa, tidak mau bikin Allah marah, tidak mau bikin Allah itu murka, tidak mau bikin Allah itu mengazab kan? Itu nanti ada kajian khusus Bapak Ibu sekalian. Ciri orang yang takwa itu makin takut kepada, makin tidak mau mengecewakan Allah, makin tidak mau membuat Allah itu murka, marah dan lain sebagainya. Dia akan berupaya untuk membuat Allah itu senantiasa mencintainya. Seseorang yang takut kepada pasangannya akan terus berupaya membuat agar pasangannya tidak marah, tidak benci, tidak kecewa, tidak sakit hati. Itu baik Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Al-khaufu minal jalil. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Takwa itu bukan sekedar sibuk Bapak Ibu dengan ibadah, tapi kesibukan ibadahnya sesuai dengan tanzil, apa yang Allah perintahkan dan Nabi contohkan. Apakah semua ketaatan itu bisa disebut takwa Bapak Ibu sekalian? Tidak, kalau tidak sesuai dengan contoh Allah dan Rasul. Karena orang bertakwa itu kesibukan ibadahnya hanya bitanzil, hanya yang sesuai dengan perintah Allah dan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu melaksanakan sholat subuh 8 rakaat takwa bukan? Bukan Ustadz. Mumpung saya lagi semangat ibadah, saya akan tahajud siang malam. Takwa bukan Bapak Ibu? Bukan.
Tidak semua kesibukan kita dalam ketaatan disebut ketakwaan. Ketaatan yang disebut ketakwaan adalah ketaatan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Bapak Ibu, kita ngaji sore hari ketakwaan bukan? Kenapa disebut takwa? Karena kesibukan ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah tentang mencari ilmu. Bukankah Nabi mengatakan thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim? Ini ada seorang ustadz, Bu Dr. Delis, terlalu semangat dia berdalil. Thalabul ilmi faridotun ala kulli syai'in qadir. terlalu semangat gitu ya. Padahal hadisnya thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Begitu ya. Bapak Ibu, hati-hati dengan ketaatan kita. Khawatir tidak berbuah ketakwaan. Karena tidak sesuai dengan contoh Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Pak Dokter, ada jamaah umroh yang dia membadalkan umrohnya membadalkan sholatnya ke ustadznya itu. Jadi ada jamaah Bu Dokter Dele tidak mau sholat ke masjid karena panas ya di Misfala. Dia bayar ke ustadznya untuk menyolatkannya. Ustadz tolong saya badal sholat ya, begitu. Itu terjadi Bapak Ibu sekalian ya. Itu bukan ketakwaan. Maka kenapa kita ngaji? Agar seluruh ketaatan kita berbuah ketakwaan. Artinya sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Dan yang terakhir Pak Dokter, takwa itu adalah al-isti'dad liyomir rahil. Terus kesibukannya hanya mempersiapkan bekal kepulangan. Maka tidak ada kesibukan dunianya kecuali dia jadikan sebagai bekal kepulangan. Bapak Ibu demi Allah, kalau ada sebuah kesibukan yang tidak menjadi bekal kepulangan, hentikan. Pastikan semua kesibukan kita adalah tentang menyiapkan bekal kepulangan. Saya ulang Bapak Ibu ya, saya ulang. Kalau ada kesibukan kita yang tidak menjadi bekal kepulangan ke akhirat, hentikan. Jangan pernah ada waktu yang terbuang untuk kesibukan yang tidak menjadi bekal kepulangan. Kenapa? Karena dunia Allah hadirkan di kehidupan kita untuk bagaimana cara kita menyiapkan bekal-bekal kepulangan. Pastikan semua kesibukan kita dari pagi sampai malam adalah cerita tentang menyiapkan bekal. Kita ngaji, ini menyiapkan bekal. Kita kerja, ini menyiapkan bekal. Karena kerja ibadah kan Bapak Ibu sekalian ya. Kita ini menyiapkan bekal. Kira-kira ketika Bapak Ibu bergibah itu menyiapkan bekal akhirat bukan? Bukan, hentikan. Ketika ibu-ibu nonton drama Korea itu menyiapkan bekal kepulangan tidak? Tidak, hentikan. Kalau ini rada sensitif ya. Hentikan Bapak Ibu. Tidak boleh ada waktu yang terbuang tidak menjadi bekal kepulangan karena semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala loh itu. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Maka sebelum Bapak Ibu keluar rumah, pastikan dulu ini aktivitas saya ini menjadi amal ibadah enggak? Menjadi bekal akhirat tidak? Kalau tidak, jangan keluar rumah. Jangan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Semua ada hisabnya. Setuju ya? Maka Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kesibukan-kesibukan kita Pak Dokter ya, itu menjadi bekal. Dan terakhir Bapak Ibu, karena waktu saya habis, terakhir definisinya, ini baru definisi Pak Dokter, berarti harus ada 2 pertemuan ya tentang bab ini. Dari Imam Al-Mujahid, makna dari takwa itu adalah al-quwwah. Li'imtithali awamirillah wastinabi nawahi Ustaz Ginanjar. Kekuatan untuk melaksanakan ketaatan, kekuatan untuk menjauhi segala kemaksiatan. Itu namanya takwa. Jadi orang takwa itu senantiasa ada di momentum ketaatan dan tidak pernah ada di momentum kemaksiatan. Kalau Bapak Ibu di ketaatan kadang ada, kadang tidak. Di kemaksiatan kadang tidak ada, kadang nongol. Berarti berantakan ketakwaan kita. Salam Bapak Ibu ya. Kalau kita kadang ada, kadang tidak di ketaatan, tapi juga kadang nongol Pak Dokter jadi kemaksiatan, berarti ketakwaan kita masih bermasalah. Karena orang bertakwa itu quwwah li'imtithali awamirillah wastinabi nawahi. Senantiasa ada di momentum ketaatan
dan tidak pernah ada di momentum kemaksiatan. Itu takwa. Saya tanya Bapak Ibu, sholat ke masjid bagi laki-laki itu wajib tidak? Wajib. Semua madhab sepakat, wajib. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak pernah memberikan keringanan kepada laki-laki yang tidak sholat di masjid. Tapi ada nggak laki-laki yang tidak bisa ke masjid? Berarti dia tidak punya kekuatan. Dia tahu, tapi tidak melakukan, karena tidak punya kekuatan. Itulah takwa Bapak Ibu. Semua orang tahu gibah itu dosa besar? Tahu. Tapi ada nggak yang tidak bisa meninggalkan? Karena dia tidak punya kekuatan. Malah kalau belum bergibah teh asa carangkeul Bapak Ibu asa nyari cangkeng. Terus aduh tapi nyari cangkeng kenapa? Acara ngagibah. Kekuatan Bapak Ibu ya. Banyak orang yang tahu sebuah kebaikan tapi tidak bisa melakukan. Dan banyak orang yang tahu tentang sebuah kemaksiatan tapi tidak bisa meninggalkan. Kenapa? Karena tidak punya takwa, tidak punya kekuatan. Itulah makna dari Imam Al-Mujahid yang nanti mungkin akan kita perjelas kembali tentang bab ini di pertemuan-pertemuan berikutnya. Bapak Ibu, untuk sementara itulah 5 definisi dari para ulama kita terkait dengan takwa Pak Dokter ya. Ini baru saja definisi, baru mukadimah awal. Saya persilakan Pak Dokter, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Pak Ustadz, kajian yang sangat luar biasa, menarik sekali untuk kita dalami, pahami ya.